Selamat datang di video pembelajaran pajak. Kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang aturan pajak yang berlaku pada saat pandemi virus corona, tepatnya pada negara Jerman, Prancis, dan Uni Emirat Arab. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu ada Erlangga Narutama, yang kedua ada Sarah Firdaus, yang ketiga ada Raihan, saya sendiri, yang keempat ada Vidyarini, yang kelima ada Siva, dan yang keenam ada Regita Melia. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Yang pertama ini adalah aturan pajak yang berlaku di Jerman. Akibat terjadinya pandemi virus corona, perekonomian Jerman juga turut terkena dampak. Produk domestik bruto atau gross domestic product Jerman turun 2,2% selama kuartal pertama tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi virus corona. Dilaporkan secara global oleh KPMG tanggal akurat per 25 September 2020. Dalam periode 1 Maret hingga 31 Desember 2020, pemberi kerja dapat memberi karyawan hibah dan bantuan hingga sejumlah 1.500 euro dengan basis bebas pajak dalam bentuk tunjangan atau tunjangan untuk mengatasi dampak krisis virus corona. Ini harus diberikan sebagai tambahan dari gaji atau gaji yang sudah terutang. Adanya pembebasan pajak untuk hibah pemberi kerja untuk meningkatkan tunjangan jangka pendek dan tunjangan jangka pendek musiman. Pada 30 Juni 2020, Kementerian Keuangan Federal Jerman atau yang disingkat BMF mengeluarkan pedoman untuk menerapkan penurunan tarif pajak pertambahan nilai. Tarif PPN standar diturunkan dari 19% menjadi 16% dan tarif pengurangan pajak pertambahan nilai diturunkan dari 7% menjadi 5% untuk periode 1 Juli 2020 hingga 31 Desember 2020. Pemerintah Jerman akan menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai 130 miliar euro atau setara dengan 2054 triliun rupiah. Asumsi kurs 15.800 rupiah per euro. Paket itu diluncurkan untuk memulihkan ekonomi dari pandemi virus corona. Saya di sini akan menjelaskan tentang tax in France. Nah, pada tahun 2019 ini akhirnya diberlakukan aturan pajak untuk perusahaan-perusahaan digital raksasa. Meski mendapat ancaman pajak balasan dari Amerika Serikat, pemberlakuan pajak sebesar 3% ini bakal dibebankan pada perusahaan jasa produk digital untuk perusahaan kelas multinasional seperti Google dan Facebook. Pemerintah Prancis menilai perusahaan tersebut memiliki kantor pusat di luar yurisdiksi perpajakan negara tersebut. Nah, negara tersebut itu hanya membayar sedikit atau tidak membayar pajak sama sekali. Terus perusahaan digital manapun dengan pendapatan lebih dari 750 juta euro atau setara dengan 850 juta dolar AS, di mana setidaknya 25 juta dolar AS-nya itu didapatkan dari Prancis bakal terkena pungutan pajak tersebut. The Paris-based Organization for Economic Cooperation and Development yang berbasis di Prancis mengatakan kerangka kerja perombakan pajak globalnya akan dipresentasikan Menteri Keuangan ini dan dapat diterapkan pada pertengahan tahun 2021 jika kesepakatan tersebut telah tercapai. Nah, kelompok tersebut memperkirakan tindakan tersebut dapat meningkatkan pendapatan pajak perusahaan tersebut sebesar 100 miliar dolar AS setiap tahunnya. OECD ini telah mencoba untuk menemukan kompromi di antara lebih dari 135 negara tentang pajak digital agar raksasa digital seperti Amazon dan Google itu membayar bagian mereka secara adil. Tapi sayangnya AS mau bagaimanapun telah menolak kesepakatan tersebut. Rencana Prancis untuk pajaknya sendiri atas bisnis digital telah membuat marah Presiden AS Donald Trump yang mengancam pajak atas impor Prancis. Tetapi kedua belah pihak menunda sampai setelah pemilihan AS untuk memberikan waktu untuk bernegosiasi. Jika tidak semua negara menyetujui aturan pajak baru, Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat OECD memperingatkan bahwa ada risiko perang perdagangan global yang dipicu oleh banyak negara yang meluncurkan pajak layanan digital mereka sendiri untuk membantu pemulihan ekonomi mereka dari pandemi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global terpangkas lebih dari 1% per tahun. OECD
berusaha untuk mengurangi kesenjangan dan ketidaksesuaian dalam aturan perpajakan antara negara yang dieksploitasi oleh perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Mereka menetapkan aturan baru tentang di mana pajak harus dibayar, dengan tujuan membuat perusahaan multinasional yang dalam tanda kutip insentif secara digital atau menghadapi konsumen, yaitu membayar pajak bahkan di tempat di mana mereka melakukan bisnis dari jarak jauh. Dan baru-baru ini pada tanggal 29 September tahun 2020, pemerintah Prancis menerbitkan rancangan Undang-Undang Keuangan tahun 2021 dengan latar belakang krisis COVID-19 dan pengurangan PDB atau Gross Domestic Product yang diharapkan sebesar 10,2% pada tahun 2020. Berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah Uni Emirat Arab untuk menghambat dampak virus corona terhadap kesehatan dan ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah Federal Uni Emirat Arab telah mengumumkan langkah-langkah perbaikan atau pencegahan nasional tertentu, terlepas dari tindakan yang diambil oleh masing-masing Emirates dari Abu Dhabi dan Dubai untuk membantu Emirates tertentu. Pengembalian 20% dari biaya cukai yang dikenakan pada produk impor yang dijual secara lokal di pasar Dubai, pembatalan jaminan bank 50.000 dirham Emirates atau sekitar $13.600 atau uang tunai yang diperlukan untuk melakukan biaya cukai pengurangan biaya yang dikenakan saat menyerahkan dokumen biaya cukai hingga 90%. Pengembalian dana PPN untuk bisnis asing. Jendela pengembalian dana sekarang terbuka untuk bisnis yang didirikan di luar Uni Emirat Arab untuk mengajukan permintaan pengembalian dana PPN kepada Federal Tax Authority atau Otoritas Pajak Federal untuk tahun kalender 2019. FTA ini atau Federal Tax Authority akan menerima aplikasi pengembalian dana hingga 31 Agustus 2020, yang artinya bisnis yang memenuhi syarat harus menilai apakah mereka memenuhi syarat untuk pengembalian dana dan mulai menghitung jumlah PPN Uni Emirat Arab yang dapat mereka klaim kembali pengembaliannya sesegera mungkin. Selain itu, pemerintah United Emirates Arab tidak mengenakan pajak jenis lain apapun pada perusahaan atau bahkan individu. Terlepas dari keringanan pajak, Bank Sentral UEA telah mengeluarkan manfaat lebih lanjut untuk usaha kecil dan menengah, seperti pinjaman dengan suku bunga 0, bunga yang lebih rendah untuk pinjaman real estate, dan pengurangan biaya bank untuk kartu kredit. Di Emirates Dubai, penduduk menikmati pengurangan 50% dalam biaya kota yang dibayarkan oleh industri hotel, pengurangan tagihan Dubai Electricity and Water Authority, dan pengurangan biaya pemerintah lainnya. Jelas terlihat bahwa pemerintah UEA telah beruntung membantu perusahaan kecil, investor, buruh, dan penduduk UEA lainnya dalam hal mengeluarkan peraturan yang entah bagaimana dapat mencoba untuk mengalahkan dampak ekonomi yang drastis dari COVID-19. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.